luar biasa. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Bahwa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu, gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumendong. Kami telah diberkati oleh kesaksian yang indah oleh saudara kami dalam Kristus, Saudara Denny Sumargo. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, karena kami percaya di dalam Kristus ada pengharapan, dalam Yesus ada janji. Sempurnakan sukacita kami pada malam hari ini dengan menerima yang terbaik dari kerajaan surga. Berkati hamba bersama dengan hambamu Pastor Graven yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hamba terlalu percaya kata kalimat yang keluar berasal dari Tuhan, hatinya Tuhan disampaikan. Setiap kami yang datang tidak sama waktu kami pulang. Kami pulang pasti bawa yang terbaik dari kerajaan surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, Youth Glow di tempat ini, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali teman-teman muda. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik. Katakan kamu sangat disayang Tuhan Yesus, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Soundnya boleh digedein dikit saudara. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Wow, sebelah kanan amin, itu yang paling kenceng, biasanya yang paling cari perhatian saudara ya. Karena jomblo katanya. Tadi kita telah dengar khotbah dari gembala sidang di tempat ini. Dia mengatakan ada 10 tanda bahwa kamu bucin terlalu. Dan tanda-tandanya sangat amat sangat benar. Dan juga ada ayat firman Tuhan mengapa kamu menjadi pahlawan. Dan tadi ada kesaksian dari seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu our bro, yaitu Denny Sumargo. Tentang bagaimana hidup orang sehancur apapun, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan orang tersebut. Yang setuju bilang amin. Karena dalam kekristenan bukan soal saja bagaimana engkau memulai, tapi dalam kekristenan adalah bagaimana kamu mengakhirinya. Kamu boleh memulai dengan langkah yang salah, tapi kalau kamu berbalik kepada kejahatanmu dan datang sama Tuhan, Tuhan sanggup berkati kamu. Yang setuju bilang amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemenangan, tentang pertarungan. Khotbah ini saya buat bersama dengan youth leader saudara, youth pastor saudara, Pastor Graven. Kita beri judul The Battle is not yours, the victory is. Pertarungan itu bukan untuk saudara, bukan untuk saudara jalani, tapi kemenangan itu menjadi bagian bagi saudara. Sama-sama bilang sama saya, pertarungan bukan saya yang bertarung, tapi Yesus yang bertarung. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan Tuhan Yesus sediakan. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kalau saudara baca di Alkitab, salah satu kalimat yang paling sering dipakai menggambarkan perjalanan hidup orang Kristen ada 2. Yang pertama adalah prajurit. Yang kedua adalah atlet. Prajurit dan atlet. Bicara mengenai soal pertandingan. Life is a battle. Hidup ini adalah pertandingan. Apapun season hidup saudara, SMP, SMA, kuliah, bekerja, setiap kita ada dalam pertarungan hidup ini. Nah, kita lihat lagi dalam firman Allah, kalimat yang paling sering dipakai menggambarkan perjalanan iman adalah bertarung, menaklukkan, berjuang, bertanding, dan kemenangan. Bertarung, menaklukkan, berjuang, bertanding, dan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bertarung. Sama-sama bilang sama saya, menaklukkan. Sama-sama bilang sama saya, berjuang, bertanding, kemenangan. Makanya saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan sayang banget sama saudara? Amin. Coba colek kiri kanan saudara, bilang Tuhan tuh sayang sama kamu. Bilang sama yang baru ngomong, makanya jangan nakal lagi. Amin.
Saking sayangnya Tuhan sama saudara sampai iblis benci banget sama saudara. Bilang kiri kanan saudara, iblis benci banget sama kamu. Kayaknya kayak ada penolakan di sini saudara. Iblis tuh benci banget sama saudara dan saya. Kenapa? Karena iblis tahu yang paling disayang oleh surga adalah saudara dan saya. Iblis tahu nggak bisa nyakitin Allah. Iblis tahu nggak bisa nyakitin Tuhan. Satu-satunya cara menyakiti Tuhan adalah dengan menyakiti yang paling dikasihi oleh Tuhan. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Kalau saudara pengen nyakitin saya, sakitin anak saya, main kita. Karena anak saya lebih dari hidup saya. Tahukah saudara bahwa yang paling cara menyakiti Allah, Allah tuh paling sakit, Allah tuh paling sedih, Allah tuh broken walaupun dia gak bisa mengalami itu. Tapi sebagai metafora, ketika dia melihat anak Tuhan tidak berjalan sebagaimana Tuhan siapkan. Kamu tuh gak diciptain buat gagal. Kamu gak diciptain buat jadi sampah. Kamu gak diciptain buat disia-siain. Kamu gak diciptain untuk dipermalukan. Kamu gak diciptain untuk ditinggalkan. Pak Pendeta, hari ini saya berada dalam keadaan dipermalukan. Itu keadaan, bukan tujuan hidupmu. Pak Pendeta, saya hari dalam keadaan susah. Itu keadaan, bukan akhir dari hidup saudara. Hari ini apapun musim hidup saudara, apapun yang pernah terjadi di masa lalu saudara, kalau saudara gak nyerah sama hidupmu, maka Tuhan dalam surga telah menyiapkan rancangan yang luar biasa. Saudara gak perlu naik gunung kayak tadi Bro Denny Sumargo dan tidur dan tiba-tiba muncul suara. No, saudara dan saya bisa datang. Saudara dan saya bisa ketemu sama Yesus anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun. Dan saudara akan melihat rancangan Tuhan terjadi di hidup saudara dan saya. Kalau di cabang lain pada tepuk tangan saudara. Apa kita panggil lagi Bro Denny Sumargo aja, lebih menarik dengar dia saudara. Mari kita melihat firman Allah 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Nanti poin kedua, ketiga, Pastor Greven akan menyampaikan lebih dalam lagi saudara. Kita banyak berkomunikasi bagaimana how to menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. Glow Youth, Glow Teens di tempat ini. 3, 2, iya. Untuk itulah engkau, dan telah engkau apa? Ikrar yang benar di depan apa? Bilang kiri kanan saudara, kamu dipanggil untuk bertanding. Bilang sama yang baru ngomong, wow. Diikutin lagi. Kita dipanggil untuk apa? Bertanding. Like or dislike, suka gak suka, ada sebuah pertarungan yang menunggu kita. Mau gak mau kita akan challenge, kita akan di-challenge. Alkitab mengatakan lagi demikian 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa apa Bapak Ibu anak-anak muda, hanya satu orang saja yang mendapat. Karena itu apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu apa? Colek kiri kanan saudara, bilang larilah. Saudara, kalau saudara boleh lihat saya ke depan, dalam konteks lari pada masa itu, yang lari itu Bapak Ibu adalah para budak. Maka mereka berlari, saudara mau tahu nggak? Jarak yang mereka jalani, saudara bisa google it. Jalan yang mereka lewatin, trek yang mereka lewatin, itu bukan trek aspal kayak sekarang. Trek yang mereka lewatin, trek yang berbatu, trek yang kerikil, yang tajam. Dan yang kedua, karena mereka budak, mereka berlari, mohon maaf saudara perlu mengetahui ini, mohon maaf perkataan saya. Mereka berlari dengan keadaan naked, telanjang, full. Saudara mau tahu apa? Jadi ketika mereka berlari, mereka tidak mementingkan rasa sakit di kaki mereka. Mereka tidak mementingkan rasa sakit karena telanjang, karena malu. Bagi mereka adalah yang penting sampai di puncak, yang penting sampai di garis finish. Anak-anak muda, yang penting kamu jalan terus. Yang penting kamu jangan nyerah. Yang penting kamu jangan mundur. Yang penting kamu jangan nyerah. Yang penting kamu jangan putus asa. Kamu punya Yesus. Sedikit kata amin bisa membantu khotbah saya. Apalagi amin yang banyak-banyak itu. Kamu jangan nyerah. Kamu punya Tuhan. Amin. Jangan mundur dari imanmu. Jangan karena kecewa sama keadaan kamu ninggalin Yesus. Jangan karena engkau pernah salah di masa lalu kamu lari dari Yesus. Jangan karena banyak orang
mengkasih cap dan berkata kamu orang gagal dan kamu mengembrace kata orang itu. No. Di dalam Yesus ada kesempatan yang baru. Kalau Bro Denny Sumargo dapat dipulihkan Tuhan, Tuhan yang pulihkan Denny Sumargo, Tuhan yang sama sanggup pulihkan saudara. Atau saya ubah kata-kata saya, Tuhan yang angkat promosikan Denny Sumargo, Tuhan yang sama angkat promosikan saudara. Amin. Coba colek kiri kanan saudara, bilang jangan nyerah bro. Kalau dia perempuan bilang sis lah. Mari kita lihat sebuah contoh di Alkitab yang menarik. Kita akan melihat sebuah contoh 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 4. Kita akan belajar sedikit. Ada 3 poin. Saya poin pertama dan poin kedua dan ketiga akan disampaikan my bro Pastor Graven. 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 4. Ayat 1 kaum pria, ayat 2 kaum wanita. Yang masih bingung pria atau wanita, bertobat. Kaum pria siap? Woi, kaum pria siap? Kaum wanita siap? Yuk biar rame gereja ini, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ayatnya yang pertama kaum pria, 3, 2, ya. Setelah itu datang berperang melawan bersama-sama sepasukan orang Meunim. 2 kaum wanita silakan. Di NGD kaum pria ayat 3, 3, 2 ya. Yosafat ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Ayat yang keempat, yuk sama-sama kita baca. Pria dan wanita, 3, 2 ya. Alkitab mengatakan Yosafat kerajaan Israel utara dikepung 4 penjuru. Sama-sama bilang sama saya, 4 penjuru. Alkitab mengatakan Bani Amon, Bani Moab. Alkitab mengatakan pasukan Meunim dan orang pegunungan Seir. Bani Amon, Bani Moab, pasukan Meunim, orang pegunungan Seir. Kalau saudara bisa melihat petanya, maka Israel pada masa itu kiri mentok, kanan mentok, belakang kanan mentok, kiri belakang mentok. Alkitab saya mengatakan bahwa mereka dikepung 4 penjuru. Mereka mengalami yang namanya blokade. Di blokade, air nggak bisa masuk, makanan nggak bisa masuk, apapun nggak bisa keluar. Karena pada masa itu dalam peperangan, Bapak Ibu anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, pada masa itu kalau pengen menghancurkan sebuah kota, lumpuhkan kota itu dengan men-cut off semua hubungan dari luar. Yang ngerti bilang amin dulu. Alkitab saya mengatakan bahwa mereka dilumpuhkan oleh musuh. Mereka dilemahkan oleh musuh. Semua pintu dikepung. Bahkan saluran air pun Alkitab saya mengatakan dihambat. Sehingga orang-orang yang terkepung gak bisa buat apa-apa. Mari kita lihat bagaimana respon Yosafat di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Yosafat menjadi, stop sampai di situ. Bilang kiri kanan saudara, takut itu manusiawi. Yosafat menjadi apa? Di sini siapa yang nggak pernah takut? Angkat tangan. Kalau ada orang kita jadikan dia Tuhan dan juru selamat. Di sini siapa yang sering takut? Di sini siapa yang nama tengahnya penakut? Ayo jujur. Siapa yang takut sama tahun depan? Siapa yang takut keluarganya nggak dipulihin? Siapa yang takut orang tuanya nggak umur panjang? Siapa yang takut jomblo sampai Tuhan datang? Itu yang nggak angkat tangan mau apa? Setiap kita pasti punya apa? Rasa takut. Saudara mau tahu nggak apa ketakutan saya? Oke, nggak mau tahu, makasih, mantap. Oke, mari kita langsung panggil Pastor Graven aja. Saya mau tahu nggak apa ketakutan saya? Ketakutan saya ketika saya khotbah, saudara diem kayak ini. Itu takut banget saya. Lalu Yosafat menjadi
takut. Tapi baru koma, belum titik. Saya suka bilang sama saudara, jangan kasih titik ketika Tuhan masih kasih koma. Jangan buru-buru ambil kesimpulan ketika belum ending. Jangan buru-buru bilang habis nih gue nih, mati nih gue nih. Selesai. No. Yang pertama, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bisa meraih kemenangan dalam battle in our faith. Yang pertama, sekalipun dalam keadaan takut, saya harus tetap mencari Tuhan. Alkitab saya katakan ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga. 3, 2, ya. Yosafat lalu mengambil keputusan untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Gloyut untuk apa? Semuanya untuk apa? Yang mau cari Tuhan bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Takut itu manusiawi. Takut itu biasa. Tapi kalimat selanjutnya yang membuat saya bahagia. Lalu mengambil keputusan. Alkitab saya bilang. Untuk mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan is a choices. Saudara mau cari Tuhan hari Jumat. Di saat kota Jakarta macet. Saudara datang ke tempat ini untuk cari Tuhan. Itu kan pilihan. Betul apa tidak? Dan itu kan ada effort. Betul nggak? Di sini siapa yang rumahnya di Bekasi? Oh banyak juga ya. Siapa yang rumahnya di Tangerang? Banyak juga. Siapa yang rumahnya di Bulan? Oh ada Bulan ya. Mantap. Emang udah banyak orang gila hari ini. Tangerang ya Pak, Bu. Dari Tangerang kemari, ampun. Saya tadi siang masih di Bali. Nggak nanya, saya kasih tahu. Khusus buat Gloyut. Karena nggak enak sama Om Gilbert udah disuruh. Saya terbang dari Bali mendarat di Jakarta. Istri anak pulang ke rumah. Saya ke Glow. Kok nggak ada apresiasi sih? Yang dari Tangerang tadi itu naik mobil pasti. Gak mungkin jalan kaki, belum nyampe dia. Nyampe udah beres ibadah. Ada lagi yang dari Bulan tadi. Gak tahu naik roket NASA dia. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Anak-anak muda, cari Tuhan. Cari Tuhan. Lagi patah hati, cari Tuhan. Lagi susah, cari Tuhan. Saya suka banget. Yosafat sekalipun dalam keadaan takut, saya harus tetap mencari Tuhan. Dia sama-sama bilang sama saya, sekalipun saya sedang takut, saya harus tetap cari Tuhan. Sekali lagi taruh tangan kananmu di dada, sama-sama ikuti saya. Sekalipun saya dalam keadaan takut, saya harus tetap cari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Sekalipun Yosafat takut, dia cari Tuhan. Hari ini apa yang menakutkan buat saudara? Saya kemarin, mama saya ulang tahun yang ke-70 tahun. Saudara kalau follow saya di Instagram, tolong kasih komentar di situ, selamat ulang tahun mama. Kalau belum follow tolong dibantu lah. Hari ini papa saya 85 tahun berulang tahun. Mama tanggal 7, papa tanggal 8. Saudara kalau nggak mau tepuk tangan, please jangan tepuk tangan. Dan kalau tepuk tangan tolong lebih rame lah dari ini tepuk tangannya. Saya tanya sama papa saya, Dad, Pa, bagaimana rasanya 85 tahun? Dia ngomong sama saya, sekalipun papa banyak salah tapi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus yang bawa papa sampai detik ini. Tanya sama mama saya, Ma 70 tahun Ma, gimana rasanya? Aduh mau udah kepala 7. Tuhan Yesus setia. Saya ingat beberapa kali dalam kehidupan kami, mama ngalamin ketakutan 6 orang anak membesarkan diri sendiri. Tapi Tuhan pelihara. Setiap kali mama takut, mama gak update status di Instagram. Hai geng, lagi takut nih. No, anak muda zaman sekarang kelemahannya lagi takut, bukannya cari Tuhan, malah cari update status.
Udah update status, saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang yang peduli sama ceritamu, bukan peduli sama orangnya. Bedakan orang yang peduli sama kamu, sama orang yang peduli sama ceritamu. Apa bedanya? Kalau orang yang peduli sama ceritamu, dia cuma butuh ceritamu untuk disampaikan. Seperti Injil diberitakan ke ujung-ujung bumi. Demikian kisahmu disampaikan ke ujung-ujung bumi. Tapi bedakan orang yang peduli sama kamu. Yang dia nggak peduli soal ceritamu, yang dia pedulikan adalah how's going, how's your heart, is everything's okay? Apakah kamu baik-baik aja? Nggak, aku sedih, no, ya kamu sedih. Tapi aku nggak salah, no, aku nggak peduli kamu salah atau benar. Aku di sini buat support kamu. Amin kayak apa kayak? Telat. Ya. Sekalipun saya takut, saya harus cari Tuhan. Sekalipun saya gagal, saya harus cari Tuhan. Sekalipun saya baru salah, saya harus cari Tuhan. Sekalipun saya jatuh dalam dosa, saya harus cari. Sekalipun dunia ninggalin saya harus cari. Sekalipun saya dalam keadaan terpuruk, saya harus cari Tuhan. What should I do dalam peperangan? Apa yang harus saya lakukan ketika kiri, kanan, depan, belakang menutup jalan saya? Alkitab mengatakan, saya harus tetap cari Tuhan. Amin. Ayo bilang kiri kanan saudara, kita harus cari Tuhan. Ya, sama-sama angkat tangan kananmu, sama-sama ikuti saya. Dalam nama Yesus, apapun yang terjadi, saya harus cari Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, poin kedua, ketiga yang telah kami buat bersama-sama, saya akan undang dengan kasih Kristus, your youth pastor, your youth leader, our future leader, Pastor Graven Lumoindong yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat lagi dong. Bisa lebih dahsyat tepuk tangan dari ini? Let's give it up, Pastor Graven. Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Pastor Gideon, untuk Tuhan Yesus yang begitu baik, yang begitu setia. Sebelum saya mulai poin yang kedua, coba colek sebelah dulu, coba kasih salam dan bilang, bulan November ini banyak berkat di hidupmu. Coba sekarang. Saya mau cerita dulu. Memang ini bukan pertama kali saya sharing di ibadah youth. Tapi ini pertama kali saya sharing, terus saya grogi. Mau tahu kenapa saudara? Karena dalam hidup saya, kalau mengenai pendeta, saya punya dua panutan. Yang pertama, saya nggak tahu kalau saudara kenal, saya nggak tahu. Namanya Pastor Gilbert Lumoindong. Nggak tahu, kenal ya? Itu panutan saya yang pertama. Juga panutan saya. Namanya, saya nggak tahu lagi kalau saudara kenal. Namanya Pastor Gideon Simanjuntak. Itu panutan saya, betul. Makanya kenapa saya grogi? Karena saya tahu saya akan grogi, saya akhirnya bikin rencana. Saya datang ke Pastor Gideon. Pastor, jadikan nanti Pastor Gideon duluan khotbahnya. Nah, abis itu Pastor Gideon kan kasihan, punya anak, punya istri. Kalau mau pulang silakan, gak apa-apa. Jangan gak enak. Itu trik saya. Tetapi puji Tuhan katanya lagi melayani lagi di gerejanya, ada doa. Dalam hati gue, puji Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan setia. Terus gue datang ke Pastor Gilbert Lumoindong. Gue datang, Dad, gue tahu kalau nonton pasti gue jadi grogi. Dad, ada sesuatu yang mau aku omongin ke Papa. Dia tanya sama saya, oh kenapa? Gini Dad, kan Papa ini sibuk. Ada banyak hal yang Papa harus lakuin. Gimana kalau nanti pas selesai talk show dan takutnya macet, Papa langsung pulang aja. Papa gak usah lihat, Papa gak usah nonton, Papa pulang aja. Akhirnya dia bilang, San, Evan ada di atas saja. Tanpa ngomong apa-apa, Papa udah sangat bangga.
Gue jadi terharu. Gue jadi gak enak. Tapi doa gue cuman, Tuhan biarkan cawan ini berlalu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Poin yang kedua. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Jujur sebagai anak muda, banyak hal yang kita gak tahu. Apa yang harus kita lakukan. Saya kasih contoh, semalam. Gak jauh-jauh, contohnya semalam. Saya diundang ke acara, judulnya Capital Market. Capital Market. Dari penampilan saya, kira-kira saya ngerti gak apapun mengenai Capital Market? Itu benar banget, sama sekali saya gak ngerti apa-apa. Saya gak ngerti dan saya gak tahu harus ngomong apa. Saya datang ke situ, saya duduk sama orang-orang, jas semua, mereka semua memperkenalkan diri. Saya lulusan Australia, saya lulusan Kanada, saya lulusan Amerika, saya lulusan Cina. Saya datang, saya lulusan Petamburan. Tahu Petamburan? 10 menit dari sini. Mereka kalau ke kampusnya harus naik pesawat. Saya naik Gojek cuma 5 menit. Saya nggak tahu harus buat apa. Ada satu contoh lagi. Ketika saya nggak tahu harus buat apa. Ketika bentar lagi Natal. Terus nanti ada pertemuan keluarga besar. Biasanya kalau keluarga kecil aman. Aman, damai, sejahtera. Kalau keluarga besar ada pertemuan, di situ gue bingung harus buat apa. Karena gue nggak tahu kalau kalian sama. Tapi selalu ada satu anggota keluarga kita yang kalau dia dapat karunia berkata-katanya tuh banyak banget, banyak banget. Gue nggak tahu sama atau enggak. Ketika kita datang, Griffiths apa kabar? Aduh sekarang makin kurus ya. Ada aja. Dan pertanyaan yang paling menakutkan. Terus kapan mau menikah? Jujur, bingung mau ngomong apa. Kadang saya punya dua opsi. Saya cuek, tapi nanti dibilang sombong. Jadi frekuensinya tuh sama. Waduh tante, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Saya nggak tahu harus buat apa, tante tanya sendiri sama Tuhan. Banyak hal yang kita nggak tahu. Belakangan ini belum lama saya nonton Home Sweet Loan. Dia bingung bagaimana cara manage keuangannya yang betul. Dia bingung ketika uangnya ada, dia bingung rumahnya yang mana. Ketika rumahnya ada, dia bingung karena nggak ada uangnya. Saya yakin ada banyak anak-anak muda, khususnya di kota Jakarta ini yang merasa seperti Kaluna. Dia nggak tahu hidupnya harus gimana. Dia nggak tahu rencananya harus gimana. Dan dia bingung. Saya yakin ada banyak anak-anak muda yang patah hati. Belum lama ada yang minta doa. Kak, bantu doanya kak. Saya pacaran sama orang 5 tahun. Akhirnya saya putus. Belum ada 1 bulan dia malah jadian sama orang lain kak. Tahu jawaban saya? Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. GBI Glow. Wah, banyak anak muda yang patah hati malam hari ini. Tetapi mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat di 2 Tawari yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Gideon. 2 Tawari. Ya. Bisa dimunculin. Ya. Ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Sama-sama kita katakan, mata kami tertuju padamu. Alkitab bercerita tentang seorang tokoh Alkitab bernama Hana. Nama panjangnya Hana Masa. Lumayan ya. Lumayan pada ketawa ya, lumayan ya. Dan Hana ini gak bisa punya anak. Dan saya gak tahu kalau mungkin ada anak-anak muda yang sudah menikah.
tahu betapa menyakitkan, betapa menyedihkan rasa itu. Dan pada zaman itu ada tradisi, kalau orang kandungannya ditutup sama Tuhan, artinya dua, kalau nggak mereka orang yang berdosa, kalau nggak mereka orang yang terkutuk, mereka sinner atau cursed by God. Jadi bayangin aja, pada saat ini, pada saat itu, pasti dia hancur banget hatinya. Bahkan Alkitab mengatakan, tiap kali Hana datang ke rumah Tuhan, Penina membuatnya sakit hati. Coba bayangin ya, biar clear ya, biar ngerti perspektifnya. Bayangin Hana datang ke Glo Tamres. Hana datang ke Glo Tamres, tiba-tiba ada Penina yang ketawain dia. Biar yang udah ngantuk agak bangun sedikit ya kan. Biar yang ngantuk agak bangun sedikit. Bayangin, dan Alkitab mengatakan bertahun-tahun hal yang sama. Bertahun-tahun hal yang sama. Banyak orang yang bertanya, terus kenapa? Why God wait so long? Kenapa Tuhan nunggunya lama banget? Mau tahu kenapa, saudara? Mau tahu kenapa kan? Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa why God take so long. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa Hana akhirnya nunggu lama banget. Tetapi satu hal yang saya tahu, akhirnya Hana menjadi orang percaya. Akhirnya Hana, walaupun dia sedih, walaupun dia sakit hati, walaupun firman Tuhan mengatakan Hana sampai nggak makan. Memang di dalam Alkitab sudah ada, wanita kalau ngambek tidak akan makan. Makanya dengar-dengar ya, wanita itu, wanita cantik biasanya itu penderita asam lambung. Tahu nggak? Itu teori Gravens namanya, teori baru. Walaupun Hana sedih, walaupun Hana hancur hatinya, tapi akhirnya anaknya yang belum lahir, akhirnya dia dedikasikan kepada Tuhan. Samuel, kalau ada yang nanya why God take so long, kenapa Tuhan lama banget? Arti nama Samuel adalah God heard. Tuhan mendengar. Tiap kali dia panggil Samuel, Samuel, Hana jadi teringat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Banyak yang bingung why God take so long. Tetapi justru dari Hana ini yang melahirkan Samuel. Akhirnya Samuel adalah orang yang mengurapi Raja Daud. Akhirnya Samuel orang yang menjadi hakim Israel. Saya catat di sini, Tuhan melakukan sesuatu di dalam saya sebelum dia melakukan sesuatu untuk saya. Kalau nggak ada yang ngomong amin, gue nggak bergerak nih. Semalam, jujur gue begadang. Gue begadang untuk mempersiapkan kira-kira firman Tuhan yang terbaik. Gue kira ketika gue ngomong ini dengan persiapan yang sangat matang, Tuhan melakukan yang terbaik. Saya kira semuanya bakal haleluya, puji Tuhan, amin. Ternyata pada realita sunyi senyap. Sunyi senyap. Seperti malam kudus. Boleh kita coba sekali lagi? Tuhan melakukan sesuatu di dalam saya sebelum Tuhan melakukan sesuatu untuk saya. Amin. Bisa lebih keras lagi, amin. Makanya Mazmur mengatakan, makanya Daud mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia, boleh kita baca sama-sama, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hidup ini bukan apa yang kita hadapi, tetapi dengan siapa kita berjalan. Ngomong aminnya gak usah malu-malu, Bu. Langsung aja. Hidup ini bukan masalah apa yang di hadapan kita, tetapi dengan siapa kita berjalan. Amin. Saya punya teman, saya tuh sangat happy kalau bisa punya teman. Mau itu orang gereja, orang luar gereja. Lebih banyak teman, saya lebih bahagia. Saya punya teman, dia ini anak polisi. Bapaknya pangkatnya lumayan tinggi, bapaknya jenderal. Dia cerita bahwa ketika dia lagi belajar nyetir, dia belajar nyetir, dia langsung gugup sendiri.
Tahu kenapa? Karena dia lihat ada polisi. Menurut saya ini gak make sense. Kenapa ayahnya jenderal pangkatnya tinggi, tiba-tiba dia gemeter sendiri? Karena dia gak sadar dia duduk samping siapa. Banyak anak-anak muda di sini, kita takut. Kita gak tahu harus buat apa. Kita takut akan masa depan kita. Tapi kita gak sadar betapa besar Tuhan kita, amin. Dan poin yang berikutnya, senantiasa hidup dalam pertobatan. Ketika saya dan Pastor Gideon lagi coba membuat poin-poin firman Tuhan ini, saya tahu ini bukan menjadi poin yang gampang untuk dikhotbahkan. Ketika saya sekolah teologi di STT Battle di Petamburan tadi, dosen mengatakan satu hal, tahu nggak, Gray, ada 2 khotbah yang paling susah untuk dikhotbahkan, dia bilang. Saya bilang, apa Kak? Yang pertama khotbah tentang silsilah, karena apa yang mau dikhotbahin? Kita bingung. Yang kedua, khotbah yang sering dikhotbahkan oleh pendeta. Kasih, mencintai, pertobatan. Setiap minggu kita datang ke gereja, ujung-ujungnya untuk pertobatan. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan melalui pertobatan. Setiap minggu kita diingatkan untuk bertobat. Coba kita lihat apa yang Yosafat lakukan. Klik, ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan kalau kita lihat di dalam Habakuk adalah seorang nabi. Awalnya dia mempertanyakan Tuhan kenapa? Kenapa kita harus melalui ini? Kenapa saya harus melalui ini? Dan akhirnya Tuhan balas dia. Udah tenang aja, tenang aja. Tapi akhirnya dia balas balik Tuhan. Saya kira hebat banget dia. Nyalinya boleh juga dia. Mungkin itu sering kali kita. Tetapi apa yang akhirnya Habakuk katakan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, boleh kita baca sama-sama. Glow Youth, boleh kita baca sama-sama. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang tadinya dia mempertanyakan, yang tadinya dia kesal, yang tadinya ngelawan. Akhirnya dia sadar bahwa Allah yang menyelamatkan dia. Apa sih pertobatan? Dalam bahasa aslinya metaneo. Artinya to change one's mindset. Akhirnya artinya untuk membuat pikiran seseorang berubah. To turn and go in a different direction. Untuk berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Boleh saya kasih cerita gak? Boleh gak saya kasih kesaksian pribadi saya? Kalau gak boleh gak apa-apa, saya pulang langsung. Boleh gak? Ini kesaksian pribadi saya. Karena saya percaya gereja ini seperti keluarga. Everyone is family. Dan izinkan saya cerita tentang kekuatan yang Tuhan berikan bagi hidup saya. Ada suatu momen di mana waktu itu Papa sempat viral. Aku yakin ada yang ngangguk-ngangguk. Oh iya. Tahu. Ada satu momen itu. Dan ini belum pernah aku cerita di mana-mana, belum pernah. Ini sekali aku cerita. Hanya di Rumpi No Secret. Awalnya aku biasa-biasa aja. Aku orang yang paling bodoh amat. I don't care, gak peduli apa kata orang. Tapi ada satu momen ketika saya lihat. Saya kira gila. Kok begini banget ya? Saya lihat. Ada orang bilang. Kita cari titik sensitifnya. Yaitu keluarganya. Itu masih oke menurut saya, bodoh amat. Akhirnya saya baca lagi. Ada yang bilang, oh anak setan.
saya bodo amat. I don't care. Tiba-tiba ada lagi yang bilang, wah, darahnya halal. Kita cari aja anak ini. Kita bunuh saja anak ini. Ini anak setan, anak durhaka. Sorry, anak bego dan anak tolol. Saya bingung. Saya mulai tanya sama Tuhan. Yang tadinya saya orangnya bodoh amat, I don't care about anything. Saya mulai bicara sama Tuhan. Tuhan, saya salah apa? Kenapa tiba-tiba dibilang darah saya halal? Kenapa tiba-tiba dibilang saya mau dibunuh? Kenapa tiba-tiba ada yang bilang saya mau diludahin? Tuhan, emang saya salah apa sih sama Tuhan? Jujur saya marah, jujur saya kecewa banget. Saya bilang, Tuhan, emang saya salah apa? Kalau saya yang salah ngomong, Tuhan, kalau saya yang salah apapun, silakan Tuhan. Mau badai datang, silakan Tuhan. Kalau itu karena perbuatan saya, sesuatu yang saya lakukan, yang saya kerjakan, silakan Tuhan. But it's not me. Bukan saya. Apa salah saya Tuhan? Mungkin orang lain kalau cerita mereka datang ke gereja setiap minggu. Tuhan, saya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu setiap hari. Hampir setiap hari saya datang ke gereja. Apa salah saya Tuhan? Saya emosi. Saya marah sama Tuhan. Bener, saya kecewa. Ada malam-malam gak ada orang yang tahu. Satu pun orang gak ada yang tahu. Saya nangis, saya berdoa, Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Dari orang-orang lain, saya salah apa sih? Saya gak salah sama Tuhan, saya gak salah sama, apa salah saya? Tapi itu yang saya katakan tadi, to turn and go, berbalik pergi ke arah yang berbeda. Yang tadinya saya di sini, saya marah, saya merasa, wah, kurang ajar banget. Yang tadinya saya kecewa, saya mau berbalik arah. Dan puji Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Orang boleh ngomongin apapun, tapi kita nggak pentingin apa kata orang. Saya berharga, saudara berharga di mata Tuhan. Dan saya jadi ingat, ketika saya sekolah dulu, saya masih kecil, saya bercandain orang sampai ayah saya datang ke kepala sekolah. Dia gak pernah malu sama saya. Dia selalu pegang tangan saya dan bilang, "You are my son." Dia gak pernah malu sama saya. Ketika dipanggil sama kepala sekolah, dia gak pernah malu sama saya. Saya juga, sampai saya mati, saya gak akan pernah malu punya ayah seperti beliau. Karena saya cinta sama ayah saya. Dan saya tahu, ayah saya cinta sama saya. Gue gak tahu ya, kalau gue punya anak, ngomong kayak gini, hari Natal tiba, apapun yang diinginkan, saya beli untuk anak saya. Tapi tolong gak usah cerita-cerita ya. Between us. Seringkali anak-anak muda zaman sekarang, mereka mau sih berhenti minum mabuk, mereka mau, sangat mau. Sering mereka pikirin, tetapi mereka gak pernah berbalik arah. Mau sih berhenti ngatain orang, berhenti julid, berhenti ngomongin orang, mereka mau sih. Tapi gak pernah berbalik. Mau sih berhenti ngomong kasar, mau sih berhenti marah-marah. Tapi mereka gak pernah berbalik. Dan kalau saudara anak-anak muda yang selalu ada dalam siklus ini, kita berdoa supaya Tuhan selidiki hatiku. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
Ambillah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hati kami Bapa. lihat hatiku. Aku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Kita angkat tangan kita dua-dua, kita tutup mata kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Katakan sama-sama. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Irabasyata karabasyara lalalalalabashanda. Biarkan Roh Kudus jamah hati kita masing-masing. Saudaraku, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Hari yang indah hari ini kita dapat banyak berkat dari firman Tuhan. The end of the day, ketika engkau dalam kesusahan, nggak ada orang yang bisa ngerti. Ingat, you are a hero. Ingat, engkau seorang pahlawan. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari Densu, betapa jalan-jalan sukar harus ia lewati. Tetapi hidup ini bukan soal apa jalannya, tapi soal apa akhirnya. Akhirnya engkau pasti menang. Tapi kuncinya, do you like to turn to Jesus? Mau nggak kita, nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar, nggak usah sok jago. Hal sederhana aja, Lord, I need you. Without you, I am nothing. Sehebat apapun seorang Densu, ketika jalan Tuhan dia tinggalkan, semua menjadi berat. Kadangkala bukan jalanmu yang terlalu berat, tetapi posisimu yang terlalu jauh dari Tuhan. Jika hari ini engkau berkata, saya khawatir itu saya. Engkau sedang berteriak, mama saya salah, papa saya salah. Pertanyaan saya, kalau semua orang salah, kira-kira jalanmu tambah baik gak? Hari ini saya cuma mau bilang, kadangkala Tuhan izinkan semua pintu tertutup, supaya kita hanya memandang ke atas, ada pintu sorga yang terbuka buat engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, dulu waktu saya masih lebih remaja, saya tuh cinta Tuhan banget gitu. Tapi sekarang, too much thing going on in my life. Tanpa saya sadari saya udah semakin jauh dari Tuhan. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, saya mau balik ke jalan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, there is things in my life. Ada hal-hal dalam hidup saya yang I know it's wrong I know it's wrong before God. Saya tahu itu salah di hadapan Tuhan. Dan hari ini I make my commitment. Saya mau metanoia, saya mau tinggalkan pemikiran saya. Saya mau datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya mau bilang, Lord, you are more than enough in my life. Tuhan, engkau lebih dari segala-galanya. Dan hari ini aku declare, aku lepasin semua yang aku tahu Tuhan gak suka dalam hidupku. Karena bagiku Tuhan segala-galanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Nah, setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan sore ini
adalah sore kemenangan saudara. Jadikan sore ini sore turn around, sore berbaliknya saudara ke jalan-jalan Tuhan. Remember, engkau pahlawan. Mungkin selama ini engkau minder, mungkin selama ini engkau gak punya kekuatan, tapi bilang enggak Tuhan, saya pahlawan. I will face all my battle. Saya akan hadapi semua peperangan saya, dan saya tahu Tuhan yang pegang saya lebih daripada orang-orang yang menang. You are not a loser. Engkau bukan seorang pecundang, engkau seorang pahlawan. Saya nggak mau tahu orang bilang apa tentang saudara, but I'm here to tell you, you are a hero. Engkau pahlawan. Saya ada di sini untuk beritahu, engkau pasti menang. Hadapi peperangan saudara. You are not a loser. Engkau bukan pecundang. Jika Allah di pihak engkau, tidak ada yang dapat melawan engkau. Mengalir kuasamu. Telah kulihat